Halo viewers, selamat datang lagi di channel Teja Saja, channel pendidikan yang akan membahas banyak soal-soal TOEFL dan soal-soal bahasa Inggris yang lainnya ya. Iya. Bagaimana pembelajaran TOEFL kalian? Sudah sampai di mana? Oke, apakah sudah ada perkembangan? Baik. Ya. Yuk, mari kita bahas soal-soal TOEFL ITP yang lainnya ya. Pada kali ini kita akan membahas written expressions. Ini adalah video lanjutan dari video pertama yang membahas written expressions ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas problems with subject and verb agreement ya. Masalah-masalah yang kita dapati ketika mengidentifikasi subject dan verb, kesesuaian antara subject dan verb ya, subject and verb agreement. Oke. Seperti apa pembahasannya? Yuk, mari kita mulai. Oke. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa soal dalam written expressions bentuknya seperti ini ya. Akan ada 4 kata yang digarisbawahi dan salah satunya itu salah, dan kita diminta untuk mengidentifikasi yang mana yang salah. Oke. Right. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ada 2 strategi pokok untuk bisa menjawab secara tepat jenis soal ini ya. Yang pertama, langsung saja lihat 4 kata yang digarisbawahi. Jika bisa menentukan yang mana yang error, maka langsung jawablah. Oke. Jika tidak atau jika ragu, maka bacalah kalimatnya dengan cermat ya, dengan hati-hati, tidak usah terburu-buru ya, sambil memperhatikan kata-kata sebelum dan sesudah kata yang digarisbawahi tersebut, karena ya sebuah kata itu error karena hubungannya dengan kata lain di dalam kalimat ya, apakah singular pluralnya atau hubungannya dengan subject atau verbnya ya. Oke, atau tata urutan katanya yang salah dengan kata lain di sebelah sebelum dan sesudahnya. Oke. Right. Nah, kali ini ya, sesuai dengan topik kita, problems with subject and verb agreement, jadi kesesuaian antara subject dan verb ya. Di dalam bahasa Inggris, subject dan verb ini saling mempengaruhi ya. Jika subjeknya singular, maka verbnya juga harus menyesuaikan subjek tersebut, dan jika subjeknya plural, maka verbnya juga harus menyesuaikan subjek tersebut ya, begitupun sebaliknya. Nah, ada 4 pokok bahasan di sini. Yang pertama adalah ignore prepositional phrase ya. Kemudian yang kedua, beware of quantity words. Kemudian yang ketiga, beware of inverted verbs. Dan yang keempat, recognize singular pronouns. Nah, yang keempat topik ini yang mempengaruhi cara kita mengidentifikasi apakah subjek dan verb ini sudah sesuai ya. Oke. Right. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oh ya, sebelumnya saya mau memperlihatkan contohnya dulu ya. Di sini ada the boy walks to school. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa subjeknya adalah the boy, which is singular. Kemudian ya, karena dia singular, untuk jenis kalimat present tense maka verbnya harus kita tambah is atau is ya. Pasti kalian sudah tahu kan? Ya. Nah, kalimat yang kedua, the boys walk to school. Ya, di sini kita dapati bahwa subjeknya adalah plural, maka verbnya tidak perlu kita tambah is atau is untuk kalimat present simple ya, present tense. Oke. Nah, inilah yang saya maksud bahwa subjek dan verb dalam kalimat bahasa Inggris itu akan saling mempengaruhi, oke? Ya, terutama pada tenses tertentu, misalnya pada simple present ya, kemudian ada present perfect gitu. Ya. Right. Nah, yang pertama dalam pembahasan ini, ignore prepositional phrase. Nah, prepositional phrase pada video-video sebelumnya saya sudah sempat membahas ini pada video topik pembahasan structure ya. Prepositional phrase yaitu frase atau kelompok
kata yang diawali dengan preposition atau kata depan. Mari kita lihat contohnya ya. The key to the door are in the drawer. Menurut kalian kalimat ini benar atau salah? Iya, kalimat ini salah ya. Salahnya kenapa? Karena verbnya itu adalah are, tidak sesuai dengan subjeknya. Subjeknya yang mana? Apakah subjeknya the door atau the key? Ya, subjeknya adalah the key to the door. Ya, subjeknya adalah key di sini. Lalu, kenapa kita harus mengignore atau mengabaikan prepositional phrase ya? Sesudah subjek ini ternyata ada prepositional phrase to the door, ya. Nah, ini yang membuat kita biasanya akan langsung menilai bahwa mungkin subjeknya adalah the door karena dia yang paling dekat dengan verb. Oh, tidak, ya. Ya. Jadi to the door ini hanyalah keterangan untuk si subjek saja, the key, oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua. The keys to the door is in the drawer. Apakah kalimat ini sudah benar? Ya, kalimat ini juga salah ya, karena verbnya adalah is di sini tidak sesuai dengan subjeknya, yaitu the keys. Sekali lagi, subjeknya adalah the keys di sini, yang menjadi acuan kata kerja apa yang harus kita gunakan dalam kalimat ini ya. Karena the keys di sini adalah plural, maka tidak tepat kalau kita menggunakan is. Yang tepat adalah are. Nah, di antara subjek dan verb ini biasanya ada pengganggu sekali lagi ya, to the door, yaitu prepositional phrase. Di sini ada preposition to, kemudian diikuti dengan kata the door, yang membuat subjek dan verbnya itu jauh, dan biasanya kita akan kesulitan untuk mengidentifikasi subjek dan verbnya. Oke, right. Maka bisa disimpulkan di sini bahwa ya, meskipun ada prepositional phrase di antara subjek dan verb ini, maka abaikan saja dan kita fokus kepada kata benda sebelum prepositional phrase tersebut ya. Jadi subjek sebelum prepositional phrase ini yang perlu dilihat untuk menentukan apakah verbnya sudah sesuai atau sudah benar atau belum. Begitupun sebaliknya ya. Oke, misalnya ya, contoh yang di atas di sini, the key to the door is in the drawer. Ini adalah kalimat yang benar. Ya, di sini verbnya adalah is, kemudian subjeknya di sini ada key ya. Subjeknya ini singular dan sudah sesuai penggunaan is di sana. Oke. To the door, ya, di sini hanya sifatnya keterangan saja dan bisa kita abaikan. Oke. Right, yang kedua after quantity words ya. Nah, saya beri contoh kalimat di sini, all of the book was interesting. Apakah kalimat ini sudah benar? Iya, sudah benar ya. Ya, di sini all of the book sesudah quantity, maka subjek kalimat ini ya kita masukkan secara keseluruhan, all of the book, bukan all-nya saja ya, tapi all of the book. Dan kata the book ini mengindikasikan bahwa subjek dari kalimat ini adalah singular, maka penggunaan was di sana sudah tepat. Oke. Nah, kemudian saya beri contoh yang lain, all of the books were interesting. Ya, di sini ada kata were. Oke. Nah, subjeknya all of the books di sini mengindikasikan bahwa ini adalah plural ya, dan sudah tepat ya, karena ada asnya di sini, dia plural. Walaupun di sini all of the book, jadi kita tidak bisa menentukan subjeknya hanya all saja, bukan books-nya, tidak, tapi ini satu unity ya, satu unit subjek ya, all of the books ya, yang diawali dengan quantity words ya, ada all. Oke. Kemudian di sini all of the information was interesting ya. Di sini juga kalimat ini sudah benar, penggunaan verbnya di sana sudah sesuai dengan subjeknya. Nah, kita ketahui bahwa subjeknya adalah all of
The informations di sini dia bukan plural tetapi singular ya, tidak ada s-nya, dan information ini uncountable sifatnya ya, tidak bisa dihitung. Oke. Ya, di sini ada beberapa quantity words yang biasanya dipakai, dan together with the subject itu akan membentuk satu unit subject, dan kita tidak bisa mengabaikan sesudah quantity words ini ya. Maka untuk menentukan verbnya, maka kita harus lihat secara keseluruhannya. All di sini ada ya beberapa contoh quantity words, misalnya all, most, some, kemudian ada half of the subject. Maka subjeknya ini yang menentukan penggunaan verbnya seperti apa ya. Oke. Nah, contoh lain, misalnya di sini saya perlihatkan some of the animals from zoo was atau were released into the animal preserve. Nah, menurut kalian yang tepat pilihannya apakah was atau were? Ya, jawaban yang tepat adalah were ya. Ya, karena subjeknya mana? Ya, subjeknya adalah some of the animals. Di sini ada plural animals ya. Nah, kita abaikan from the zoo karena ini sifatnya keterangan saja ya, keterangan tempat dari subjek ya. Some of the animals dia plural, maka pilihan yang tepat adalah were. Oke. Nah, itu untuk after quantity words, so you have to beware of the quantity words ya. Kemudian inverted verbs ya. Pada umumnya, normalnya sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu biasanya urutannya subjek itu pertama hadir, kemudian diikuti oleh verbs. Nah, ada beberapa kondisi di mana verbsnya itu hadir sebelum subjek ya. Contohnya adalah ini, behind the house was the bicycles I wanted. Menurut kalimat ini sudah benar atau belum? Ya, kalimat ini belum benar ya, karena tidak sesuai verbs dengan subjeknya. Nah, subjeknya yang mana? Apakah the house ini? Bukan ternyata ya. Lalu yang mana? Ya, jawabannya adalah the bicycles. Oke, the bicycles. Oke. Lalu the house ini apa? Ya, ini keterangan tempat ya, karena ada preposition di sini ya, behind the house. Jadi ini sifatnya keterangan. Dan kalimat ini bisa ya dalam bahasa Inggris. Oke, dalam kondisi seperti ini ya. Jadi keterangan tempat itu hadir, kemudian verbs, kemudian baru subjeknya. Oke, maka was ini tidak tepat karena apa? Subjeknya bicycles ya, dia plural bukan singular. Maka yang lebih tepat adalah were. Oke, saya beri contoh yang lain ya. Behind the house were the bicycles I wanted. Apakah kalimat ini sudah benar? Ya, inilah kalimat yang benar ya, karena penggunaan were di sini, verb di sini, dia sudah tepat sesuai dengan subjeknya, yaitu plural di sini the bicycles. Oke. Nah, ada beberapa inverted verbs ya, tipe kalimat inverted verbs di mana ya questions ya. Questions itu seperti kita tahu bahwa tata urutannya biasanya dia verb hadir dulu, sesudah itu baru subjek ya kan. Contohnya misalnya where do you live, misalnya ada kata do di sana. Setelah itu baru ada kata you sebagai subjek ya. Kemudian misalnya lagi do you like spaghetti? Ya, karena ada do di sana, verbs ya. Kemudian ada subjek. Oke. Nah, ada negative expressions yang juga ketika dia hadir di awal kalimat, maka dia membuat kalimat tersebut menjadi inverted verbs ya. Misalnya ada never ya,
hardly ever, seldom, itu adalah negative expressions ya. Kemudian place seperti contoh di atas, kemudian ada conditions dengan tanpa if ya. Condition itu bisa dibuat kalimat tanpa menggunakan if atau if-nya dihilangkan. Oke, ada comparisons ketika dia hadir di awal kalimat. Nah, maka berikutnya tata urutannya adalah verb hadir dulu, sesudah itu subjek. Nah, verb yang hadir di sini adalah auxiliary verb ya. Ya, misalnya ada have, ada was, ada were ya. Ya, ada have, has, had ya, kemudian do, did, kemudian subjek. Nah, berikutnya ada verb lagi ya yang melengkapi verb tersebut. Oke. Nah, contoh lainnya misalnya only once this morning were the letters delivered by the mail service ya. Only once ya, ini adalah negative expressions ya yang hadir di awal kalimat. Oke. Kemudian ya, were the letters, di sini ada kata were ya. Kata were ini dipengaruhi oleh subjeknya, dan subjeknya bukan this morning tetapi the letters. Oke, dan ini sudah benar ya, karena sudah sesuai singular dan pluralnya. Oke. Ya, inilah yang dimaksud dengan inverted verbs. Ya, hati-hati dalam menentukan kesesuaian subjek dan verbnya. Oke. Karena memang tata urutannya dia tidak sama dengan affirmative atau normal sentence biasanya ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ada beberapa pronouns yang dia itu always singular, dan hati-hati. Oke. Contohnya adalah ini, everybody are going to the theater. Apakah kalimat ini sudah benar? Ya, belum ya. Kata are, dia verb di sini tidak sesuai dengan subjeknya. Subjeknya mana? Everybody, dan everybody ini bukan plural ya, tapi singular. Ada beberapa kata dan yang dia itu selalu singular ya. Nih contoh-contohnya. Oke, ada anybody, everybody, nobody ya. Ada something, anyone, everyone, no one, each one, anything, everything, nothing. Nah, kata-kata ini itu selalu singular ya. Oke. Atau ketika dia menjadi subjek dan membutuhkan verb, maka verbnya harus menyesuaikan subjek yang singular ini ya. Ya, dia hanya bisa menggunakan is atau was, atau kalau ada verb biasa dia menggunakan atau ditambah s dan is pada kalimat simple present. Oke. Iya. Nah, contoh yang lain adalah because of the law, numbers of the orders, nothing has to be done. Ya, di sini kalimatnya sudah benar. Kata nothing sebagai subjek dia singular, maka verbnya ya has to be done. Has dia sudah benar ya. Tidak menggunakan have tapi has ya untuk singular. Oke. Iya. Kemudian ya, saya kira ya, itu yang bisa kita bahas. Kita sudah membahas subject dan verb agreement ya, kesesuaian antara subject dan verb. Oke. Di antara yang mengganggu identifikasi kita subjek, kesesuaian subjek dan verb ini adalah prepositional phrase, di mana kita harus mengignornya ya. Yang kedua, beware of the quantity words ya, hati-hati dengan penggunaan quantity words. Oke. Kemudian hati-hati dengan inverted verb di sana, dan Anda perlu untuk mengenali yang namanya singular pronouns yang sudah kita bahas barusan. Oke. Ya, semoga kalian mengerti dengan penjelasan tadi dan bermanfaat bagi pembelajaran TOEFL kalian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Ya, tetap ikuti channel ini dan semoga kalian bisa mendapatkan skor TOEFL yang tinggi. Have a great day. See you.